Shalom, jemaat Pepandan Gunung Anyar yang terkasih, dan umat Kristiani dimanapun berada, salam sehat, salam patunggilan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat dan sukacita. Ibadah minggu kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Mari kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Mari kita masuk rumahnya dengan memuji dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu kali ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bagian Alkitab yang menjadi dasar ibadah kita pada hari Minggu ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24a. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24 bagian A. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Membimbing aku pada arah tenang.
Saat kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan menjadi gembala yang baik bagi kita, tentu kita juga bisa merasakan bahwa seringkali kita belum mampu menjadi domba-domba yang baik, yang hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala Agung dan Gembala baik itu. Oleh karena itu, dengan kita menghayati akan kerendahan diri kita, keberdosaan kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya, dan kita juga memohon pengampunannya. Mari bersama kita lakukan melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 25, bait 1 sampai 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni kita dan menyatakan kasih setia-Nya kepada kita semua. Berita anugerah yang juga merupakan satu petunjuk kehidupan yang baru diberikan kepada kita semua, sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 13. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13, menjadi warta anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru bagi kita semua. Demikian kesaksian Alkitab. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah warta anugerah bagi kita yang diampuni oleh Tuhan yang Maha Baik. Sekaligus satu panggilan untuk kita juga mengampuni sesama kita. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Minggu pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu, boleh hadir bersama dengan kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abednego. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 berbunyi sebagai berikut. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seseorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih yang bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikianlah bagian Alkitab yang tadi telah kita ikuti pembacaannya. Satu bagian Alkitab, satu perikop yang saya yakin kita semua sudah sangat mengenalnya, bahkan mungkin ada yang hafal. Ya, satu perintah untuk saling mengasihi. Ada beberapa hal yang patut untuk kita hayati dari bagian Alkitab ini. Namun sebelumnya ada sebuah kisah bagaimana seorang istri dan suami yang sedang ada di dalam konflik kehidupan rumah tangganya. Kebetulan keduanya senang membuat puisi. Ditulislah puisi oleh sang istri demikian. Kutulis namamu di pasir, tulisan itu tersapu air. Kutulis namamu di angkasa,
tulisan itu tertiup udara. Lalu kutulis namamu di jantung hatiku, dan aku terkena serangan jantung. Ini puisi dari si istri. Sang suami tidak mau kalah. Ditulislah puisi. Tuhan melihatku kelaparan, lalu Dia mengirimkan pizza. Tuhan melihatku kehausan, Dia mengirimkan Coca-Cola. Tuhan melihatku dalam kegelapan, lalu Dia mengirimkan cahaya. Tuhan melihatku senang dan bebas dari masalah, lalu Dia mengirim kamu. Ya, ini adalah puisi yang sempat diungkapkan, dituliskan oleh suami istri yang sedang bermasalah. Nah, kita akan menghayati pagi ini atau hari Minggu ini, kita semua diajak oleh Tuhan untuk mengingat lagi perintah yang diberikan kepada kita. Ayat 17 bacaan kita tadi menekankan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang sering atau sudah kita kenal dengan kasih agape. Kasih yang tiada bersyarat. Jadi sadar atau tidak, setuju atau tidak, senang atau tidak, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi. Dan sekali lagi kasih itu adalah kasih agape. Tuhan telah mengasihi kita begitu rupa. Maka satu panggilan bagi kita, sebagaimana dasar ibadah kita tadi, meneladan Tuhan dengan melakukan kehendaknya, yakni melakukan kasih-Nya, melakukan kasih di dalam kehidupan. Dan bagi kita yang menghayati akan pesan Tuhan ini, bahkan melakukan pesan Tuhan ini, melakukan perintahnya untuk mengasihi, ada 4 hal yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, bagi setiap orang yang melakukan kasih, yang melakukan perintah Tuhan, ada sukacita dalam kehidupannya. Perhatikan ayat 11 bacaan kita tadi. Ya, ini hal yang pertama. Siapa di antara kita yang tidak merindukan sukacita dalam kehidupan? Apalagi di tengah suasana atau situasi hidup yang penuh pergumulan seperti saat-saat ini. Semua merindukan sukacita. Tuhan, ya, berdasarkan bacaan kita tadi, Tuhan menganugerahkan sukacita itu bagi setiap kita yang mau hidup dalam keadaan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan sekali lagi, kasih yang tidak bersyarat. Aku bakal nresnani kowe, yen kowe, nah tidak. Yang kedua, bagi setiap kita yang melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama dalam kehidupan, kita semua menjadi sahabat Tuhan. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Ya, sahabat. Sahabat adalah sosok yang senantiasa mau hadir dalam kehidupan
baik itu dalam pahit, manis kehidupan, senang atau susah kehidupan, sukses atau gagal kehidupan, sahabat selalu hadir. Karena itu satu kelompok musik Indonesia di era tahun 90-an, Kla Project mengatakan, sahabat adalah pelita kecil dalam gulita. Sosok yang mau untuk senantiasa menemani ketika kita berada dalam situasi hidup apapun juga, bahkan dalam situasi hidup yang gelap gulita. Saat kita diangkat, diposisikan sebagai sahabat Tuhan, betapa sukacita sejati ada dalam hidup kita. Karena sang sahabat itu selalu hadir, menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, bahkan memelihara saudara dan saya yang telah dijadikan sahabatnya. Adapun hal yang ketiga, setiap kita yang melakukan perintah Tuhan, memberlakukan kasih dalam kehidupan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Istilah dalam ayat 16 bacaan kita, menghasilkan buah dalam kehidupan. Dalam seluruh keterbatasan, ketidakmampuan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita dipilih, ditetapkan, dan dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya. Mengabarkan karya kasih Tuhan bagi sesama. Mengabarkan Tuhan yang maha kuasa, yang bangkit dari kematian mengalahkan maut. Inilah keistimewaan kita, dipanggil untuk menjadi saksinya. Melayani Tuhan. Nah, tahun ini kita ada di dalam masa dauran penatua dan diaken. Nah, bagi kita yang telah diangkat menjadi sahabat-sahabat Kristus, tidak ada lagi nanti yang tidak siap untuk melayani. Semua kita siap untuk menjawab panggilan Tuhan, melayaninya. Dia yang telah lebih dahulu bahkan senantiasa mengasihi kita. Dan yang terakhir, setiap kita yang meneladan Kristus dalam kehidupan, yang memperlakukan kasih dalam kehidupan, diberkati untuk menjadi berkat. Satu janji yang luar biasa. Tuhan Yesus mempercayakan kita, mempercayai kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Kita akan diberkati oleh karena kita melakukan perintah dan kehendaknya, mewujudkan kasih, dan dengan berkat itu kita juga dipanggil untuk membahagiakan sesama kita. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, pasti kita juga akan merasa bahagia. Manusia akan senantiasa dikenang oleh karena apa yang ia lakukan dalam kehidupan sepanjang jalan hidupnya. Kenangan menjadi baik ketika yang kita lakukan sepanjang hidup juga suatu kebaikan. Mari kita terus belajar meneladan Kristus, memberlakukan kasih dalam kehidupan ini kepada sesama kita. Kasih yang tiada bersyarat, sehingga kita semua tidak sampai menulis puisi seperti suami istri yang menulis puisi yang saya sampaikan di awal tadi. Yang pada intinya, aku tresno kowe,
yen kowe, nah begitu. Ada syarat. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka dadah, selamat tinggal, itu yang terjadi. Tidak. Kasih yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan di dalam bacaan kita pada minggu ini, adalah kasih yang tiada bersyarat. Mari kita berlakukan dalam hidup kita, karena luar biasa apa yang akan kita alami saat kita memberlakukan kasih itu. Selamat membangun kehidupan yang saling mengasihi demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita semua untuk kita memberikan persembahan kita. Untuk itu saya akan bergabung dengan liturgos dan tim musik terlebih dahulu. Permisi. Monggo. Ini mau persembahan ya? Iya, Mas. Boleh saya menyampaikan sepatah dua patah kata buat warga PGA? Monggo. Oh iya, mohon saya. Bapak, Ibu, Saudara, Pepantang Gunung Anyar, kalau sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dukung karya Tuhan dalam khususnya Pepantan Gunung Anyar. Jadi kita berikan yang terbaik, dan niscaya apa yang kita berikan boleh menjadi berkat untuk semua orang dan khususnya untuk kerajaan Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama dan yang ketiga. Sebentar Mas Geri. Mari kita sebelum persembahan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami dan juga masyarakat sekitar. Dan tuntun kami untuk boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Janganlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, kini tiba saatnya bersama-sama akan kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas peribadatan minggu yang Tuhan perkenan untuk kami bangun di dalam persekutuan kami, Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Rungkut, khususnya Pepantan Gunung Anyar. Kami sungguh rindu Tuhan, senantiasa membangun persekutuan dalam keadaan apapun juga. Oleh karena itu, kami bersyukur, berterima kasih atas perkenan-Mu dengan terlaksananya peribadatan di Pepantan Gunung Anyar ini. Meskipun saat ini baru bisa kami lakukan secara virtual, namun kami yakin dan percaya semua ini akan terus membangun iman, pengharapan, dan kasih kami di dalam kehidupan persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam syafaat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, menjamahnya dengan kuasa kasih Tuhan, dan biarlah melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, atau bahkan mungkin perawatan medis yang harus diterima, semua boleh menjadi jalan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam berbagai pergumulan kehidupan, oleh karena tantangan-tantangan, godaan kehidupan yang luar biasa pada saat-saat ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga segala sesuatu boleh dihadapi dengan satu keyakinan, Tuhan yang baik akan senantiasa memberkati dan memberikan pertolongan bagi yang mau percaya, setia, dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan sukacita dalam kehidupan mereka di masa tuanya, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dan membersamai perjalanan kehidupan mereka semua. Dalam syafaat ini kami juga mendoakan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu, dalam berbagai keadaan mereka, baik mereka yang dalam masa pertumbuhan, di jenjang pendidikan mereka masing-masing, yang bergumul akan pekerjaan, usaha, pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami semua, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berhasil dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan melalui keberhasilan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Perkenankan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dan masyarakat Indonesia, sehingga sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan porsi kami masing-masing, kami semua dapat mewujudkan kehidupan yang baik di tengah situasi keprihatinan saat ini. Pada akhirnya, kami membawa pergumulan khusus dari persekutuan kami di Pepantan Gunung Anyar ini, satu kerinduan untuk menjadi sebuah persekutuan yang terus mendewasa di dalam iman, di dalam kehidupan persekutuan. Kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Tuhan mempersiapkan kami semua, baik warga jemaat pun juga majelis jemaat, untuk kami terus boleh berproses, bertumbuh semakin indah di hadapan Tuhan, sehingga melalui persekutuan di Pepantan Gunung Anyar ini, kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh
di dalam kehidupan iman dan percaya kami, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa-doa kami Tuhan yang mampu kami haturkan. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu, yang masih ada di dalam hati dan batin kami masing-masing. Oleh karena itu, semua seru doa kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu ini akan kita akhiri, tetapi ingatlah dan hayatilah bahwa ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan memperlakukan kasih yang adalah perintahnya. Dan niscaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menguatkan kita semua, memberikan sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah, Sang Gembala yang sejati itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber cinta kasih, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing serta memberi hikmat,
menyertai umat percaya miliknya yang setia kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.